Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Rabu ya, ton Rabu Pahing ya. Dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara Nopitasari ya. Di bulan Maret saya dirundung musibah, jatuh sejatuh-jatuhnya dan dikeluarkan menjadi karyawan serta jatuh sama orang terdekat. Sakitnya nggak sakit. Semoga bulan April dan selanjutnya akan membaik ya. Jadi kita ini tidak usah berpikir negatif ya. Ketika Anda mengalami itu ya, yang perlu Anda lakukan ya, teman-teman Rabu Pahing, adalah bagaimana kita itu bisa mengambil hikmahnya gitu ya. Bisa mengambil manfaatnya dari kejadian itu ya. Anda dipecat jadi karyawan, terus Anda melamar jadi karyawan lagi, suatu saat juga akan mengalami yang sama. Entah Anda dipecat, entah Anda pensiun, entah Anda mengundurkan diri ya. Jadi kalau Anda sudah dipecat dari karyawan, ojo dadi karyawan mana ya, supaya Anda dipecat lagi. Artinya apa? Anda harus memiliki usaha sendiri. Jadi timbulkan mindset itu ya, timbulkan semangat itu. Saya harus berhasil, saya harus sukses ya. Saya jadikan ya masalah ini adalah alat kesuksesan saya. Saya jadikan masalah ini alat kejayaan saya. Nah, jadi teman-teman Rabu Pahing harus berpikir seperti itu, harus bertindak seperti itu ya. Dan saya yakin ketika Anda bisa melakukan, maka kesuksesan akan menjadi milik Anda, maka kejayaan akan menjadi milik Anda ya. Silakan diterapkan ya, silakan diaplikasikan ya. Kesuksesan tidak akan datang manakala Anda tidak bergerak. Teman-teman Rabu Pahing, ayo bergerak ya. Justru ketika Anda katakanlah dipecat jadi karyawan, Anda bisa mengevaluasi diri ya. Apa kekurangan yang ada di dalam diri saya sehingga perusahaan itu memecat saya gitu. Ojo dengan emosi ya. Kalau Anda emosi, tidak akan ketemu solusinya. Tapi kalau Anda bisa menahan diri ya, untuk tidak emosi, maka akan ketemu solusinya. Jadi rumusnya ada di sana. Rumusnya adalah emosi dan tidaknya gitu ya. Paham ya? Jadi teman-teman Rabu Pahing, kalau Anda dipecat ya, dari perusahaan, itu tandanya ada sesuatu yang salah di dalam diri Anda. Ya ibarat materi yang saya sampaikan ya di channel ini kan kebanyakan itu mengulas sisi negatif Anda supaya Anda tahu. Nah, ketika Anda tahu, Anda akan memperbaiki diri. Ketika Anda tahu, Anda akan meningkatkan kualitas diri Anda. Tujuan saya di situ ya. Sama halnya ketika Anda kena pecat ya dari perusahaan, itu kan petunjuk dari Tuhan ya, supaya Anda bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi kita harus berpikir positif, jangan berpikir negatif ya. Nah, saya melihat dari sisi HRD, saya melihat dari sisi pemilik perusahaan. Kenapa perusahaan itu memecat Anda sebelum hari raya Idul Fitri? Itu karena ya, supaya mereka tidak mengeluarkan THR ya. Hari raya Idul Fitri berat ya bagi perusahaan. Karena apa? Harus mengeluarkan THR. Makanya banyak ya yang dipecat, bukan Anda saja gitu. Banyak ribuan, bahkan ratusan ribu yang dipecat pas ya puasa ya, sudah jatuh ketimpa tangga ya. Tapi Anda tidak perlu berkecil hati ya, tidak perlu sedih, tidak perlu stres, tidak perlu depresi ya. Apapun yang terjadi pada diri Anda, pada hakikatnya ya, itu adalah untuk mendewasakan Anda, untuk menjadikan Anda ini lebih baik lagi daripada kondisi-kondisi sebelumnya. Jadi kita harus berpikir positif ya. Kita harus memiliki pikiran yang positif terus ya. Nah, ketika Anda memiliki pikiran yang positif, maka langkah Anda ke depan itu akan mudah ya. Beda ketika Anda memiliki pikiran negatif, yo berat teman-teman ya. Anda melangkah pasti berat. Tapi ketika Anda memiliki pikiran yang negatif ya, ketika pemikiran positif,
langkah Anda akan ringan. Apalagi ya ketika Anda terpuruk, Anda kembali kepada Tuhan, diperbaiki ibadah, ditambah dengan tirakat, bangkit ya spiritual Anda. Ketika spiritual Anda bangkit, semangat Anda bangkit. Anda punya uang katakanlah 1 juta, gak tuku kompor, gak tuku wajan, total gorengan. Lo bisa Anda lakukan seperti itu. Ya. Jadi tidak perlu menyesal. Hidup itu tidak ada yang abadi kok. Apalagi Anda ikut orang, tidak ada yang abadi. Ya. Jadi yang perlu kita maksimalkan adalah bagaimana setiap momentum ya kejadian yang menimpa diri kita itu menambah diri kita semakin dekat kepada Tuhan. Jadi rumusnya ada di situ. Kalau Anda bisa melakukan itu, wah saya yakin hidup Anda akan penuh dengan kesuksesan. Hidup Anda akan penuh dengan kejayaan. Silakan itu diupayakan. Silakan itu dimaksimalkan. Silakan itu dikejar. Jangan larut di dalam kesedihan ya. Tapi larutlah di dalam proses kebangkitan Anda. Ya, ketika Anda di PHK, inilah saatnya saya sukses. Inilah saatnya saya jaya. Inilah saatnya saya berhasil. Inilah saatnya, ya, gitu loh ya. Jadi tumbuhkan motivasi-motivasi di dalam diri Anda. Ya, jangan sampai malah down, ya, jangan sampai malah terpuruk. Ya, ini bahaya, gitu ya. Kalau Anda terpuruk sudah jatuh, ketimpa tangga, nyungsep, nggak bangkit-bangkit, apa nggak bahaya teman-teman ya. Paham ya teman-teman Rabu Pahing ya. Dimanapun Anda berada. Terus juga saudara Zahra ya, semakin kita ikhlas semakin cepat mereka dapat balasan, mereka yang zolimi pada kita ya seperti itu. Makanya jangan kotori diri Anda ya. Jangan kotori diri Anda dengan pikiran negatif ya. Jangan kotori diri Anda dengan pikiran negatif gitu ya. Tapi isilah pikiran Anda, tindakan Anda dengan sesuatu yang sifatnya positif gitu ya. Itu yang harus Anda lakukan, itu yang harus Anda bangkitkan. Maka kesuksesan, kejayaan akan menjadi milik Anda. Demikian saudaraku Rabu Pahing ya, materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.